Ada yang menyebut tahun didirikannya Banser 1948, 1962, dan ada juga 1964. Sebetulnya mana yang benar atau dianggap paling otentik? Kemudian, apakah Banser merupakan kelanjutan dari Barisan Ansor NU atau BANU yang dibentuk tahun 1937 dan disahkan dalam Muktamar ke-14 tahun 1939? Apa yang mendasari pendirian Banser dan kenapa kemudian berwatak militeristik atau paramiliter? Hairus Salim mencatat bahwa Banser didirikan tahun 1948 sebagaimana dikutip dari Khairul Anam dalam bukunya Gerak Langkah Pemuda Ansor. Setelah saya mengecek dalam buku tersebut dan halaman dimaksud tidak menemukan hal ini. Hanya ada kesamaan bahwa pendirinya Muhammad Zainuddin Qayyubi, di situ tulis ya, bukan Qayyubi, dan didirikan di Blitar. Dalam hal ini ada kemungkinan salah catat tahun. Ini juga bertolak belakang dengan catatan lainnya. Lalu di buku Greg Valley terdapat catatan bahwa Banser didirikan tahun 1962. Data ini ia dapatkan dari hasil wawancara beberapa tokoh NU. Laman NU Online bahkan mencatat hal yang sama berdasarkan ensiklopedia NU. Jujur, saya kesulitan mencari data pendukung lainnya hanya untuk bisa menguatkan bahwa di tahun ini Banser telah didirikan. Kemudian saya bergeser ke catatan Andre Velar, Abdul Hamid Willis, dan buku biografi Yusuf Hasim. Di ketiga buku ini dinyatakan bahwa Banser didirikan tahun 1964. Kita lihat prosesnya. Kenapa Banser didirikan? Sejak undang-undang terkait land reform disahkan tahun 1960 dan kemudian dijalankan tahun 1961, TKI, terutama melalui BTI atau Barisan Tani Indonesia, banyak melakukan aksi-aksi sepihak. Di Karesidenan Kediri, aksi-aksi BTI berlangsung masif. Beberapa kejadian yang meresahkan ini antara lain penggarap atau buruh tani mengambil bagiannya sebesar 50% secara paksa dengan alasan melaksanakan Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA. Kemudian menduduki, menguasai, dan menggarap tanah garapan milik orang lain seperti sawah, tegalan, hutan secara paksa. Lalu kemudian juga membuka hutan secara liar dan dibagi sebagai tanah garapan. Selain soal-soal isu lahan yang cukup meresahkan, adalah merusak tempat ibadah, menghina agama, kiai, dan ulama. Atas dasar itulah Muhammad Zainuddin Qayyubi, Korda GP Ansor Karesidenan Kediri, sekaligus Ketua Cabang Ansor Blitar, menginisiasi berdirinya pasukan khusus dari kader inti GP Ansor. Menurut Abdul Hamid Willis yang merupakan Ketua Cabang Ansor Trenggalek saat itu, ia menyambut ide ini untuk kemudian dibawa ke dalam konferensi daerah Korda Karesidenan Kediri yang dihadiri oleh utusan dari Korda Kediri dan 7 cabang kabupaten atau kota yang berada di Karesidenan tersebut. Di hari pertama, semua peserta menyepakati nama Panser. Ini cukup unik. Pasukan Ansor Serbaguna yang merupakan usulan Zainuddin Qayyubi. Akronim nama Panser diilhami oleh jenis kendaraan militer, yakni Panser. Nama ini setelah dikonsultasikan kepada pihak kepolisian Resort Kediri, disarankan untuk tidak digunakan. Kenapa? Mengingat nama atau istilah pasukan sering digunakan di lingkungan ABRI. Akhirnya, di hari kedua konvensi disepakati penggantian nama menjadi Banser atau Barisan Ansor Serbaguna. Selain soal pembentukan Banser, ada beberapa kesepakatan lainnya dalam forum konferensi ini. Di antaranya agar tiap cabang di Karesidenan Kediri membentuk Banser dengan susunan regu, peleton, kompi, dan batalion. Usulan lainnya adalah bahwa PWGP Ansor Jawa Timur dan
PPGP Ansor membentuk Banser di tingkat regional dan nasional. Cerita ini sebagaimana ditulis oleh Abdul Hamid Willis. Nah, di tingkat pimpinan pusat, atas usulan dari Korda tadi, kemudian membentuk Banser di tahun yang sama. Yusuf Hasyim yang saat itu merupakan Ketua 1 PPGP Ansor hasil Kongres ke-6 tahun 1963 dilantik sebagai Komandan Banser di tingkat pusat. Dari sisi ideologi, menurut Yusuf Hasyim, ia dibantu oleh Mahbub Junaidi yang disebutnya sebagai perumus ideologi Banser. Kembali ke soal penamaan Banser, menurut Yusuf Hasyim adalah ia dapatkan setelah ia membaca Mein Kampf, yang kemudian ia terinspirasi dengan Panzer Division. Dari dalam itulah Banser diambil. Selain dari istilah Panzer Division, Yusuf Hasyim ini terinspirasi juga dengan seragam yang dikenakan organisasi pemuda Hitler. Seragam Banser pertama kali adalah kemeja berwarna kuning, celana hijau, dan mengenakan dasi. Lalu kemudian saya berselancar di dunia maya untuk menemukan apakah ada keterkaitan soal pilihan warna ini. Lebih tepatnya adalah kemeja warna kuning dan memakai dasi. Adapun warna celana agak berbeda. Nah, tahap berikutnya adalah mendirikan Ansor di daerah-daerah. Menempatkan anggota-anggota yang punya pengalaman dalam hal ketentaraan, pernah aktif di BKR, TKR, TNI atau Laskar-Laskar, untuk menjadi ketua cabang Ansor atau menjadi penasehat Banser. Pelatihan-pelatihan militer dilakukan dalam kerangka Badan Kerjasama Pemuda dan Militer. Dalam pelatihan-pelatihan yang digelar Banser biasanya menghadirkan pelatih dari RPKAD atau Kostrad. Nah, kenapa ini dimungkinkan? Karena kala itu pemerintah melakukan penggalangan untuk mempersiapkan warga sipil dalam menghadapi konfrontasi dengan Malaysia. Menurut Yusuf Hasyim, dalam wawancaranya dengan Feli disampaikan bahwa tujuan berdirinya Banser adalah untuk memberikan perlindungan fisik terhadap aktivitas Partai NU dan para pendukungnya. Akan tetapi, tujuan tersembunyinya adalah sebagai persiapan menghadapi bentrok dengan PKI. Sampai di sini, saya akan sedikit mengulas soal Banu. Dalam sedikit catatan yang saya punya, setelah ANU dilanjutkan oleh GP Ansor, maka Banu dilanjutkan dengan organisasi Pandu Ansor atau Kepanduan Ansor. Mulai kapan berdirinya kembali, saya belum punya datanya. Dalam catatan biografi dari Muhammad Zainuddin Qayyubi, bahwa yang bersangkutan adalah Ketua Pandu Ansor Blitar tahun 1954. Hal ini paling tidak menunjukkan sejak tahun 1950-an organisasi tersebut telah ada. Namun, sebagaimana nasib ANU dan Banu yang dilarang oleh Jepang tahun 1942, pada tahun 1961 menghadapi situasi yang hampir mirip. Kepanduan Ansor harus melebur ke dalam gerakan Kepanduan Indonesia, yaitu Pramuka. Ini sesuai atau sejalan dengan peraturan Presiden nomor 238 tahun 1961 tentang gerakan Kepanduan Pramuka. Peleburannya secara resmi dilakukan dalam Musyawarah Besar Kepanduan Ansor tanggal 17 sampai 19 Juli 1961 di Semarang. Dari catatan tersebut sedikit dapat disimpulkan bahwa penggunaan kata atau diksi barisan tidak sejak awal digunakan untuk meniru Banu, melainkan menjadi alternatif. Akronim Banser diinisiasi oleh Muhammad Zainuddin Qayyubi, yang kemudian Yusuf Hasyim juga punya kesamaan soal pandangan ini. Berikutnya, Banser didirikan tahun 1964. Namun, cikal bakalnya adalah organisasi kepanduan Banu yang berdiri tahun 1937. Namun, keduanya punya corak yang agak berbeda. Banu kepanduan, sementara Banser bersifat paramiliter. Kenapa paramiliter? Karena dianggap memiliki struktur, taktik, dan pelatihan militer. Kemudian ada kesamaan pola. Jika dulu Banu sudah diinisiasi dan dijalankan oleh cabang Malang, maka Banser pun demikian.
diinisiasi oleh Korda Kediri untuk kemudian diadopsi menjadi kebijakan nasional oleh pimpinan pusat. Demikian, wallahu a'lam bishawab.